Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Aditya Pratama dari kelas IF21F dengan NIM 21416255201191. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penamaan dalam sistem terdistribusi. Yang pertama ada tujuan penamaan dalam sistem terdistribusi. Di sini ada transparansi lokasi. Penggunaan dan aplikasi tidak perlu mengetahui lokasi fisik dari objek atau layanan yang diakses. Lalu selanjutnya ada referensi unik, yaitu setiap objek atau sumber daya harus memiliki identitas unik sehingga tidak ada ambiguitas saat diakses. Lalu selanjutnya ada keterpisahan dari lokasi fisik. Nama tidak boleh terikat dengan lokasi fisik sumber daya. Jika lokasi objek berubah, nama tetap berlaku. Selanjutnya ada komponen penamaan dalam sistem terdistribusi. Yang pertama ada nama, yaitu identitas logis dari objek atau sumber daya, misalnya nama domain dengan contoh www.example.com. Lalu selanjutnya ada alamat, di mana representasi fisik dari lokasi objek di jaringan, misalnya alamat IP dengan contoh 192.168.1.1. Lalu selanjutnya ada indikator, sebuah pengidentifikasi yang bisa berubah berdasarkan keadaan tertentu, seperti URI atau Uniform Resource Identifier atau URL, atau disebut dengan Uniform Resource Locator. Di sini ada tipe-tipe nama. Dalam sistem terdistribusi ada beberapa tipe nama yang digunakan untuk mengidentifikasi objek. Yang pertama ada flat naming, di mana flat naming adalah nama sederhana dan unik untuk setiap objek. Tidak ada hierarki sehingga sering digunakan dalam sistem dengan jumlah objek yang kecil. Lalu selanjutnya ada hierarchical naming, nama yang diatur dalam struktur hierarki seperti DNS atau domain name system yang memungkinkan skala besar dan mempermudah manajemen. Lalu selanjutnya ada attribute based naming. Objek diidentifikasi dengan sekumpulan atribut. Penamaan ini sering digunakan dalam pencarian layanan berdasarkan sifat atau fitur tertentu dari objek, misalnya dalam direktori berbasis LDAP. Selanjutnya ada metode penamaan. Yang pertama ada global naming, nama yang unik dan diakui di seluruh jaringan terdistribusi sehingga nama tersebut berlaku di mana saja dalam sistem. Selanjutnya ada local naming, nama yang hanya valid di wilayah atau subset tertentu dari sistem terdistribusi, misalnya nama proses dalam satu node tertentu. Selanjutnya ada logical versus physical naming, nama logis tidak terkait dengan lokasi fisik, sementara nama fisik berkaitan langsung dengan lokasi objek, misalnya alamat IP. Selanjutnya ada sistem penamaan dan resolusi nama. Resolusi nama adalah proses penerjemahan nama logis menjadi alamat fisik yang bisa digunakan untuk menemukan objek atau sumber daya dalam sistem. Beberapa sistem penamaan yang umum digunakan. Yang pertama ada DNS atau Domain Name System, sistem penamaan hierarkis yang digunakan di internet untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Selanjutnya ada DHT atau Distributed Hash Table, mekanisme penamaan yang sering digunakan dalam sistem peer-to-peer. Setiap objek diberi hash unik yang menentukan lokasi penyimpanannya dalam jaringan terdistribusi. Selanjutnya ada Zookeeper, layanan koordinasi untuk sistem terdistribusi yang menyediakan penamaan, sinkronisasi, dan penemuan layanan. Selanjutnya ada transparansi penamaan. Transparansi penamaan dalam sistem terdistribusi berarti bahwa pengguna atau aplikasi tidak perlu tahu di mana objek berada atau bagaimana lokasinya berubah. Ada beberapa tingkat transparansi. Transparansi lokasi, penggunaan tidak perlu mengetahui di mana objek disimpan. Transparansi akses, penggunaan tidak perlu tahu bagaimana objek diakses, apakah lokal atau jarak jauh. Transparansi migrasi, penggunaan tetap dapat menggunakan objek meskipun objek tersebut telah berpindah lokasi. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem penamaan yang baik. Sistem penamaan yang efektif harus memenuhi kriteria berikut. Unik, atau setiap objek memiliki nama yang unik untuk menghindari konflik. Selanjutnya ada konsisten, nama yang sama selalu mengarah ke objek yang sama. Selanjutnya ada fault tolerance, sistem harus tetap bisa bekerja meskipun ada kegagalan node atau jaringan. Scalability, sistem harus mampu menangani pertumbuhan jumlah objek dan pengguna tanpa menimbulkan penurunan performa.
persistence, nama harus tetap valid meskipun objek berpindah lokasi atau sementara tidak tersedia. Masalah yang umum terjadi. Yang pertama ada konflik nama. Ketika lebih dari satu objek mencoba menggunakan nama yang sama, maka bisa terjadi konflik yang harus diselesaikan dengan cara seperti menambahkan namespace atau desentralisasi manajemen nama. Selanjutnya ada replikasi. Saat objek direplikasi di banyak lokasi, sistem penamaan harus memastikan bahwa nama yang sama tetap mengarah ke objek yang tepat, meskipun ada beberapa replika. Selanjutnya ada caching. Penerapan caching dalam sistem penamaan dapat mempercepat proses resolusi nama, namun bisa menyebabkan masalah jika cache tidak diperbarui saat objek berpindah lokasi. Contoh implementasi penamaan DNS. Salah satu sistem penamaan hierarkis terbesar yang digunakan di internet untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Korba Naming Service, layanan penamaan dalam sistem berbasis Korba yang memungkinkan aplikasi terdistribusi menemukan dan mengakses objek dengan mudah. LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol, sistem direktori yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam bentuk hierarki dan memungkinkan pencarian berbasis atribut. Kesimpulannya, penamaan dalam sistem terdistribusi adalah komponen kritis yang memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk menemukan dan berinteraksi dengan sumber daya tanpa memperhatikan lokasi fisiknya. Sistem penamaan yang baik harus scalable, toleran terhadap kesalahan, dan mampu menangani migrasi serta replikasi objek. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.